Shalom, perkenalkan nama saya Musdalifah Ruslan dengan NIM I0121-338 dari kelas Hukum C Angkatan 2021. Di sini saya akan membuat video yang membahas seputaran delik-delik dalam KUHP untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah delik-delik dalam KUHP yang diampu oleh dosen pengampu Pak Azril Pualilin SHMH. Yang pertama, pengertian delik-delik dalam KUHP. Delik adalah sebuah perbuatan yang melanggar undang-undang dan bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja sehingga merugikan dan membahayakan orang lain. 2. Penggolongan delik dalam KUHP. Penggolongan delik dalam KUHP terbagi menjadi 7. Yang pertama, delik kejahatan dan pelanggaran. Yang kedua, delik dolus dan culpa. Yang ketiga, delik komisionis dan delik omisionis. Yang keempat, delik formal dan delik material. Yang kelima, delik biasa dan delik berkualifikasi. Yang keenam, delik murni dan delik aduan. Yang ketujuh, delik selesai dan delik berlanjut. Ketiga, cara serta teknik merumuskan norma dalam KUHP. A. Cara pencantuman unsur-unsur dan kualifikasi delik. Yang pertama, dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi, dan ancaman pidana. Yang kedua, mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana. Yang ketiga, sekedar mencantumkan kualifikasinya saja tanpa unsur-unsur dan mencantumkan ancaman pidana. B. Dari sudut titik beratnya larangan. Terbagi dua cara, yaitu yang pertama cara formil, yang kedua dengan cara material. Yang pertama dengan cara formil. Poin pertama yang menjadi pokok larangan dalam rumusan ini adalah melakukan perbuatan tertentu. Yang kedua dalam hubungannya dengan selesainya delik. Jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, delik itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. Poin ketiga, pada pasal 362 KUHP, hal mana jika perbuatan mengambil selesai, maka pencurian selesai, atau jika membuat palsu atau surat dan memalsukan surat, serta dilakukan kejahatan itu selesai. Yang kedua dengan cara material. Poin pertama yang menjadi pokok larangan delik yang dirumuskan itu adalah pada menimbulkan akibat tertentu disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Poin kedua, titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Misalnya, pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan. Hal mana yang menjadi larangan ialah menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, sedangkan wujud apa dari perbuatan menghilangkan nyawa itu tidaklah menjadi soal apakah perbuatan itu dilakukan dengan menembak, meracun, atau sebagainya. Jika wujud perbuatan telah selesai, namun akibat belum timbul, maka delik itu belum selesai. Yang terjadi adalah percobaan. C. Dari sudut pembedaan delik antara bentuk pokok, bentuk yang lebih berat dan ringan. 1. Perumusan dalam bentuk pokok. Bentuk pokok pembuat undang-undang selalu merumuskan secara sempurna, yaitu dengan mencantumkan semua unsur-unsurnya secara lengkap. Dengan demikian, rumusan pokok ini merupakan pengertian yuridis dari delik itu. Bisa dilihat dari pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pembunuhan, pasal 362 KUHP, pasal 372 KUHP, pasal 378 KUHP, pasal 369 KUHP, pasal 406 KUHP. 2. Perumusan dalam bentuk yang diperingan dan yang diperberat. Rumusan dalam bentuk yang lebih berat dan atau lebih ringan dari delik yang bersangkutan, unsur-unsur bentuk pokoknya tidak diulang kembali atau dirumuskan kembali, melainkan menyebut saja pada bentuk pokok. Contohnya,
pada pasal 364 KUHP atau kualifikasi bentuk pokok misalnya pada ketentuan yang diatur dalam pasal 339, pasal 363, dan pasal 365 KUHP. Contohnya, pasal 364 pencurian ringan hanya dapat didakwakan terhadap pencurian dengan harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250 atau 250 rupiah. Pasal 339 pencurian ringan hanya dapat didakwakan terhadap pencurian dengan harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp250. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.